Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fikri Ajhari Sya'ban NPM 049 dan Willy Abdul Jabar, yaitu saya sendiri NPM 067, akan mempresentasikan tentang konsep dasar saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Jadi, saat seseorang membeli saham pada suatu perusahaan, maka sebenarnya orang tersebut sudah mempunyai hak atas suatu aset dan juga pendapatan yang diperoleh dari perusahaan tersebut sesuai dengan porsi saham yang dibelinya. Jenis-jenis saham jika diperhatikan berdasarkan segi kemampuan dalam hak tagih dan juga klaimnya, maka saham bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang pertama, saham biasa. Pengertian saham biasa atau common stocks adalah suatu saham yang bisa diklaim berdasarkan dari keuntungan dan kerugian yang ada pada suatu perusahaan. Apabila prosedur likuidasi dilakukan, maka para pemegang saham biasa akan memiliki prioritas terakhir dalam hal pembagian dividen dari penjualan aset suatu perusahaan. Dalam suatu saham biasa, maka para pemegang saham memiliki kewajiban yang sifatnya terbatas. Artinya, saat perusahaan yang didanainya tersebut dinyatakan bangkrut, maka nilai kerugian yang ditanggung oleh para pemegang saham adalah sebesar nilai modal yang sudah disetorkannya. Adapun ciri-ciri dari saham biasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap pemegang saham mempunyai hak suara yang sama dalam hal memilih dewan komisaris. Yang kedua, setiap hak pemegang saham akan diprioritaskan saat perusahaan akan mengeluarkan SKM baru. Yang ketiga, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab yang sifatnya terbatas, yakni sebesar nilai saham yang sudah disetorkannya. Berikutnya yaitu saham preferen atau preferred stocks. Pengertian saham preferen atau preferred stock, suatu saham yang mana nilai pembagian labanya tergolong tetap, dan saat perusahaan menderita kerugian, maka para pemegang saham preferen tersebut akan diberikan prioritas utama dalam hal pembagian hasil penjualan aset perusahaan. Saham preferen ini mungkin akan terlihat sama dengan obligasi, yang mana adanya klaim terhadap laba serta aktiva sebelumnya, dividen yang tetap selama saham masih berlaku, mempunyai hak tebus, dan juga bisa ditukarkan dengan saham yang biasa. Adapun ciri-ciri saham preferen adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki beberapa tingkatan yang bisa diterbitkan dengan bentuk karakteristik yang juga berbeda. Yang kedua, adanya tagihan atas suatu pendapatan dan aktiva serta memiliki prioritas yang tinggi dalam hal pembagian nilai dividen. Yang ketiga, preferen juga bisa ditukarkan dengan saham biasanya dengan adanya kesepakatan yang terjalin antara perusahaan dengan pemilik saham. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Willy, indeks harga saham. Dengan adanya suatu indeks, kita bisa mengetahui tren dalam pergerakan saham pada saat ini. Apakah kondisinya sedang dalam keadaan naik, stabil, ataukah dalam keadaan turun. Dengan adanya pergerakan indeks, hal itu bisa menjadi indikator yang penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan membeli, menjual, atau menahan suatu atau beberapa saham. Sebab harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai pun bergerak naik turun dalam hitungan waktu yang cepat sekali. Jenis-jenis indeks di bursa saham. Di Bursa Efek Indonesia terdapat 7 macam indeks saham sebagai berikut. Yang pertama ada indeks harga saham individual atau IHSI. Ini yang menggunakan indeks harga masing-masing saham, harga dasarnya atau indeks masing-masing yang tercatat di B, Bursa Efek Indonesia. Yang kedua ada indeks harga saham sektoral atau IHSS. Indeks ini untuk masing-masing sektor perekonomian terdapat 9 sektor perekonomian, yaitu pertama ada sektor usaha primer atau ekstraktif. Terbagi menjadi 2, yaitu di pertanian dan pertambangan.
Selanjutnya ada sektor usaha sekunder atau manufaktur. Selanjutnya ada aneka industri, konsumsi, ada properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan, dan jasa, dan manufaktur. Selanjutnya ada indeks harga saham gabungan atau IHSG. Ini yang menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan indeks. Di sini ada contoh penghitungan data IHSG. Maksud saya contoh data IHSG. Selanjutnya ada indeks LQ45. Ini saham terpilih berdasarkan likuiditas perdagangan saham dan disesuaikan tiap 6 bulan sekali atau awal Februari dan Agustus. Saham yang termasuk saham LQ45 selalu berubah. Selanjutnya ada indeks syariah atau JII atau Jakarta Islamic Index. Ini yang menggunakan indeks yang memiliki terdiri dari 30 saham. Mengakomodasi syarat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah ialah emiten yang kegiatan usaha tidak bertentangan dengan syariah. Selanjutnya ada indeks papan utama dan papan pengembangan. Indeks ini harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di B, yakni kelompok papan utama dan papan pengembangan. Selanjutnya ada indeks Kompas 100. Indeks harga saham yang hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan harian Kompas. Indeks ini meliputi 100 saham dengan proses penentuan. Di sini ada contoh penghitungan indeks harga sahamnya. Indeks harga saham menggunakan rumus umum yaitu IHS sama dengan HT per H0 dikali 100%. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.